Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabar Ibu? Sudah sarapan? Belum salam tiba-tiba nanya sarapan. Kaya arep jajak ge wae. Masya Allah. Baik, ini majelis taklim apa ya? Ruwaidah. Oke, ibu-ibu majelis taklim Ruwaidah yang saya muliakan. Ruwaidah. Oh, Rufaidah. Apa bedanya Rufaidah sama Ruwaidah? Yang satu pakai F, yang satu pakai W gitu ya. Oh iya. Masya Allah, luar biasa jawabannya nih. Majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim Ruwaidah, Rufaidah malah lali. Ketok lirung sarapan Ustaz iki. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Rufaidah yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu semuanya yang saya muliakan, sudah kenal saya nggih? Sudah pernah lihat saya? Ah ya udah. Asal sudah pernah lihat itu nggak perlu kenalan. Sudah pernah lihat ya. Setidaknya pernah lihat, oh Ustaz Panani beli bensin di situ, saya pernah lihat, itu nggak apa-apa. Sebenarnya pernah lihat gitu aja, nggak perlu kenalan. Nanti kalau kenalan, sono-sono istri saya berapa, anaknya berapa, terus sekolah di mana, repot saya. Tapi intinya saya Zahrudin Fanani, istri saya satu, namanya Soleha dari Palembang. Saya ada apa Bu? Oh enggak, satu aja. Sampun, saya tunggal saja, satu saja. Saya dari Magelang, istri saya dari Palembang. Anak saya 4, nomor pertama sudah kuliah. Semester 3. Anak yang kedua kelas 1 SMA di Pondok Ngruki. Anak yang ketiga kelas 5 SD di SDIT Arisalah. Anak yang keempat umur 4 tahun, belum sekolah, ini baru mau sari-sari PAUD TK. Cowok cewek 4. Cukup ya? Kurang 1. Cukup 4. Itu yang menyarankan cukup dokter. Jadi saya sudah cukup, tak apa-apa. Berapa Bu? Mahat? Oh, Magelangnya mana? Saya di Mungkit, di Palbapang, di Keprean. Oh gitu. Saking pundi Bu? Alhamdulillah dapat tetangga di Solo tapi ternyata orang Magelang. Alhamdulillah. Saking pundi Bu? Olah salam kerakitan. Caket niku kalian pondok napa niku? Nggih, Pondok Al-Husain, nggih caket niku. Masya Allah, dekat dengan saya Bu, dekat paling 10 menit lah dari rumah saya. Lanjut cerita nggih. Ora sida taklim nggih. Waduh tekan ngene wing crita iki piye Ustaz? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang enggak ada bapaknya, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan gelar dari Allah SWT yaitu fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Di jalan Allah. Nanti gelar ini akan dicabut. Gelar ini akan dicabut kalau kita sudah sampai rumah lagi. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapapun orang yang keluar dari rumahnya ke suatu tempat, di tempat itu dia mencari ilmu, maka dia berada di dalam jalan Allah sampai dia balik. Begitu balik fisabilillah dicabut. Lalu di rumah ngapain Tat? Ya terserah. Yang penting diridhoi Allah gitu aja. Berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak, berbakti kepada suami, ngolah-olah rumah, anak dan sebagainya. Itu ridho Allah SWT. Cuman tidak disebut fisabilillah. Yang disebut fisabilillah kayak gini nih.
dari rumah ke suatu tempat, di tempat itu kita mengkaji ilmu, namanya fisabilillah. Makanya sebaiknya ini kajiannya diperpanjang sampai jam 12 biar gelarnya tambah panjang, ngeten toh? Masya Allah. Ada cerita sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ada banyak para santri yang wafat, para ustadz yang wafat karena tertimpa reruntuhan. Apa namanya? Pondok apa namanya? Pondok pesantren Al-Khazini. Al-Khazini di daerah mana, Bu? Sidoarjo, daerah Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ada apa, Pak? Mau nemani saya, Pak? Berapa? Oh, suaranya kurang banter. Oh, misalnya mau make diajak cerita sekedar ya. Mati. Tes satu. Oh, ganti, Pak. Iya, manteran sangat coba. Tes satu. Nah, ini jelas. Bisa ditarik? Bisa ditarik buat ini? Takut narik nanti yang keluar apaan repot ya. Wah. Ada maturun Bapak, terima kasih. Ada kisah, ada riwayat yang kita sudah tahu semuanya. 174 korban. 107-nya selamat, 67-nya wafat. Wafatnya husnul khotimah napa suul khotimah? Husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Ngepasi sholat. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Faqala waffaqahullahu bi amalin sholihin qabla wafatihi. Allah itu kalau ingin kepada hambanya sebuah kebaikan, Allah akan menggunakan hamba itu. Sahabat bingung, Rasulullah, yang dimaksud menggunakan hamba itu gimana? Allah menggunakan jasad hamba itu agar jasad itu digunakan untuk beramal soleh sebelum wafat. Ngepasi sholat kembruan, sing ngembri pirang kilo, Bu? Wah, sing ngembri tontonan niku, buatan tontonan ya, tontonan. Nah, ora tontonan. Yang ngembri itu bertonton, nah gitu kan. Akhirnya wafatlah mereka. Itu yang pertama, husnul khotimah. Yang kedua, ternyata mereka adalah para santri yang dari rumahnya pergi dari rumah menuju ke tempat, menuju ke sebuah pesantren untuk belajar. Mereka ngapal Quran, mereka ngapal hadis, mereka ngapal matan, mereka ngapal ngapal kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Fisabilillah mereka. Belum sempat pulang ke rumah, ternyata wafat di situ. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga, salah satu tanda husnul khotimahnya adalah ketika mereka wafat dalam kondisi tertimpa reruntuhan. Orang muslim kalau meninggal atau kalau mati dia tertimpa reruntuhan, maka dipastikan orang muslim itu syahid. Syahid niku napa, Bu? Syahid niku napa, ayo? Orang yang syahid niku napa? Nanti yang bisa jawab hadiahnya boleh minum 2 gelas. Syahid niku napa, Bu? Mati syahid niku napa? Betul. Jenengan persis sahabat Nabi. Ketika ditanya sama Nabi, atadruna man syuhada min ummati? Wahai sahabat-sahabatku, siapa toh orang yang mati syahid di tengah umatku itu? Sahabat menjawab, man jahada fi sabilillahi wa qutila fihi. Orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah, kemudian dia mati di jalan tersebut. Kata Rasulullah, memang benar itu yang disebut mati syahid. Cuman kalau yang mati syahid itu saja, maka yang mati syahid di tengah umatku sedikit sekali.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, sahabat-sahabatku, orang yang mati syahid itu banyak. Berhitung Ibu ya, berhitung ya. Orang yang mati syahid itu berapa? Banyak. Al-gharaqu syahid, al-haraku syahid, al-hadamu syahid, al-maktunu syahid, al-mat'unu syahid, man mata bida'is silli syahid, man mauta fi jawfa syahid, man kutila duna malihi syahid, man kutila duna dammihi syahid. Berapa Bu? Wong jenengan boten ngitung kok. Songone saking pundi ini? Ada berapa Bu? Ada berapa? Nah, bingung lah. Salah orang ngitung. Ada berapa? 9. Udah bener 9 kok. Juga bingung terus maleh. Ada 9. Orang mati syahid selain yang berperang di jalan Allah itu ada 9. Pertama, orang muslim yang mati tenggelam. Orang muslim yang mati tenggelam. Yang kedua, orang muslim yang mati terbakar. 3, orang muslim yang mati karena tertimpa reruntuhan. Lah itu tadi yang mau kita bicarakan. Santri-santri wafat tertimpa reruntuhan, syahid. Sing matur syahid niki sinten? Rasulullah, tidak bisa diprotes. Mereka syahid, ya memang syahid. Itu ya. Nomor 3. Nomor 4, orang yang mati karena sakit perut. Sakit perut. Pernah sakit perut Bu? Kenapa Bu? Kakean sambel. Kenapa nggih? Kakean sambel niki. Enggak taunya ternyata gara-gara makan sambel perutnya sakit, meninggal. Syahid Bu. Ingatan nggih? Nomor pinten wau? Nomor sekawan. Nomor 5, orang yang mati, orang muslim yang mati karena muslim kok. Kita muslimah. Muslim. Melahirkan ulah muslimah. Iki muslim, orang muslim yang meninggal karena terkena wabah. Betul. Nomor 6, orang muslim yang mati terkena sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Enten sing sakit paru-paru Bu? Berobat nggih? Nggih. Lah tiwasno berobat ternyata belum sembuh, qadarullah meninggal, ya sudah syahid. Nomor berapa tadi? Nomor 7 ya, nomor 6. Nomor 7 sekarang. Seorang perempuan muslimah yang mati atau meninggal karena melahirkan atau karena proses melahirkan, masih dalam proses melahirkan, yaitu hamil atau saat sesudah melahirkan dia menyusui, maka dia kalau qadarullah dia harus wafat dalam kondisi syahid. Nomor 7 nggih. Nomor 8, orang muslim yang mati karena membela harga dirinya. Nomor 9, orang muslim yang mati karena membela hartanya. Nah, gitu. Iki urung pengajian loh, ini nembe syukuran loh niki. Bu. Niki nembe syukuran loh niki. Maka mari kita bersyukur, kita semua berada di jalan Allah. Kita bersyukur. Kata Rasulullah SAW, afdalu ma u'tiya bihil abdu fid dunya al-islam, wa afdalu ma u'tiya bihi wa afdalu ma u'tiya fil akhirati ridallahi azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik anugerah, sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah apa? Islam. Alhamdulillah, kita semua berada di dalam agama Islam. Ayo kita seriusi Islam ini dengan baik. Semoga kita semua mati dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati dalam kondisi tidak muslim, tapi matilah dalam kondisi muslim. Betul nggih? Wa afdalu ma u'tiya fil akhirati ridwanullahi azza wa jalla. Dan seutama-utama anugerah
seutama-utama pemberian Allah kepada hambanya di akhirat adalah surga. Seutama-utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di akhirat adalah ridwanullah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia Islam, kalau di akhirat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bu, ada 7 tingkatan jiwa. Nah, ini mau saya bicarakan. 7 jiwa ini kan ada di dalam diri kita, nggak tahu jiwanya ada di sebelah mana ya. Apakah jiwa itu ada di kepala, ataukah jiwa itu ada di dada, ataukah jiwa itu ada di perut, ataukah jiwa itu ada di kaki. Nah, kita nggak ngerti ya. Yang penting jiwa itu ada di sini, gitu aja dah. Jiwa itu ada di dalam diri kita, gitu aja. Kita nggak ngerti. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah SWT. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anir ruh, wahai Nabi, ruh itu di mana? Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai ruh adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kami tidak akan memberikan informasi tentang roh ini kecuali sedikit sekali yang kepada kamu. Sedikit tentang roh itu sedikit. Makanya ada orang ngapunten sikile tugel masih hidup, berarti kan rohnya tidak disikil, gitu. Tapi ada nggak orang yang kepalanya putus masih hidup? Pertanyaannya apakah roh itu ada di dalam kepala? Enggak juga. Nyatanya orang mumet masih bisa tidur. Orang tidur, kata Rasulullah SAW, rohnya sedang diangkat oleh Allah. Iya kan? Lewat mana kita nggak ngerti. Makanya orang tidak tahu hakikat roh itu di mana, kita nggak ngerti. Entah di kepala, entah di dada, entah di perut atau di kaki, kita nggak ngerti semua. Betul ya? Nah, jiwa itu ternyata, mohon maaf, ada tingkatannya di dalam Islam. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, an-nafsul ammaratu bisu. Wah, bahasa Arab tatat. An-nafsul ammaratu bisu, itu yang pertama. Jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Tak sebut riyen nggih. 1 sampai 7 ini tak sebut dulu ya. Keterangannya nanti ya. Ben ra gelo. Soalnya ngopo? Soalnya terkadang keterangannya baru sampai nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7 urung rampung. Jamnya wis rampung. Kecuali kita siap sampai jam 12. Ngoten nggih? Sampai jam 12 nggih? Masya Allah. Paling-paling sing kesel ustate. Itu yang pertama, an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Itu yang pertama, tingkatan paling buruk. Itu keburukan, keburukan. Jangan bilang kebaikan ya, kalau kebaikan berarti saya salah. As-su itu artinya keburukan. As-su'u itu artinya keburukan. An-nafsul ammaratu bis-su'i, jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Ya betul, nanti kalau sudah tertulis kebaikan dicoret. Nomor 2, an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela. Jiwa yang senantiasa mencela. Mencela siapa? Mencela siapa? Mencela yang fisik. Mencela yang jiwa itu ada di dalam fisiknya. Berarti mencela siapa? Mencela fisik. Jiwa itu mencela fisik. Pokoknya jiwanya, nanti keterangannya nanti. Intinya adalah jiwa yang senantiasa mencela si fisik. Si fisik, si tubuh. Tubuh yang di dalamnya ada jiwa. Jiwanya meronta-ronta, nggak kuat. Nomor 3, an-nafsul mulhamah. An-nafsul mulhamah, jiwa yang diberi ilham. Jiwa yang diberi ilham. An-nafsul mulhamah. An-nafsul mulhamah,
jiwa yang diberi ilham. Mulhamah dari kata-kata alhama yulhimu ilham. Mulhamah, diberi ilham. Nomor berapa, Bu? 3 napa sekawan? Sakniki sekawan, wau nomor 3 gitu. Wis pokoke dibuat bingung sama ustaze. Nomor sekawan, an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Mutmainnah, ada yang namanya ibu mutmainnah di sini. Nah, ibu itu bernama ibu mutmainnah, semoga jiwanya juga mutmainnah, jiwanya tenang. Nomor 5, an-nafsur radiyah. An-nafsur radiyah, jiwa yang ridho. Ada ibu radiyah di sini? Kalau ada ibu radiyah berarti sesuai namanya. Semoga ibu juga jiwanya radiyah. Amin. Radiyah itu orang yang ridho. Radiyah itu artinya jiwa yang ridho. An-nafsur radiyah, jiwa yang ridho. Orang yang ridho itu mbok yo disengit ra masalah, wong aku ridho sama Allah kok. Dia nggak peduli walaupun dibully. Dia nggak peduli walaupun banyak orang membuli, itu nggak peduli dia. Saya hanya cari ridho Allah. Nah, ngaten. Nomor 6, an-nafsul mardiyah. An-nafsul mardiyah, jiwa yang diridhoi. Apa itu ya bedanya antara ridho, jiwa yang ridho dengan jiwa yang diridhoi? Nanti kita terangkan. An-nafsul mardiyah, jiwa yang diridhoi. Nomor 6. Sekarang nomor 7, an-nafsus shafiyah. An-nafsus shafiyah, jiwa yang bening. Jiwa yang bening. Atau ini nama lainnya ya. Nama lainnya adalah an-nafsuz zakiyah. An-nafsuz zakiyah, jiwa yang suci. Nah, jiwanya suci. Masya Allah. Pun cekap toh 7 toh? Alhamdulillah. Kita akhiri ya. Lah kan sudah dapat 7. Baik. Nomor 1. An-nafsul ammaratu bisu', jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Ada cerita. Cerita ini tentang sosok seorang wanita yang punya tahta, punya harta. Kemudian wanita ini menjebak seorang nabi yang sangat rupawan, namanya Nabi Yusuf. Karena dia adalah budak, ya dia nggak tahu kalau ternyata dia seorang nabi. Dia belum tahu, si perempuan ini belum tahu. Walaupun dia budak, tapi dia seorang nabi sebenarnya. Cuman dia belum mengumumkan kalau dirinya nabi. Baru sebagian kecil yang tahu kalau dia itu nabi. Diajaklah seorang budak yang rupawan ini yang bernama Yusuf. Begitu semua sudah dikunci, kata dia, nafsuku ini sudah tidak bisa terbendung. Nafsuku ini sudah tidak bisa terbendung. Sekarang hanya antara kamu dan aku. Semua sudah tak kunci. Ayo, alungono ndiwe. Nah, gitu. Cowok masuk kalah, ya kan? Cowok ya wanita dikampleng ya. Ternyata yang arti kampleng seorang raja, seorang ratu, seorang yang punya jabatan. Tidak bisa dong. Akhirnya dia hanya tertunduk lesu. Dia hanya terus beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ini ujianmu ya Allah. Selamatkan aku dari ujianmu. Dia nggak bergerak apapun. Matanya tidak bisa melihat seorang wanita itu. Mulutnya terus komat kamit berzikir kepada Allah SWT. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Terus dia berbuat seperti itu. Sampai apa yang terjadi? Dor. Si perempuan itu sudah siap untuk berbuat buruk.
Laki-lakinya masih saja diam. Akhirnya laki-laki itu lari mencari pintu yang bisa dibuka. Enggak ada yang bisa dibuka karena kuncinya ada sama dia. Dipeganglah itu laki-lakinya, diambil itu bajunya sampai bajunya sobek dari belakang. Pada saat yang bersamaan dia berteriak, dia meronta, datanglah suaminya bersama pasukannya. Ketahuan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, namanya wanita yang memiliki harta, tahta, jabatan, dia tidak bisa kalah dong. Dia yang mau ganggu saya. Enggak, saya enggak ganggu dia. Saya seorang budak, gimana saya mau berani mengganggu dia? Nah, gitu. Tapi alasannya Nabi Yusuf tidak diterima. Hampir-hampir Nabi Yusuf dihukum. Tapi kemudian datanglah seorang yang pandai, cerdik dan cerdas. Dia adalah seorang hakim. Hakim ini kemudian berkata, kalau si laki-laki ini bajunya sobek dari depan, maka dia yang salah. Tapi kalau perempuan itu sobeknya dari bagian belakang, maka laki-lakinya yang salah. Tapi ini tapinya salah tempat tadi. Tapi kalau si laki-laki ini bajunya sobek dari belakang, maka perempuannya yang salah. Setelah dicek, si perempuan nggak ada yang sobek lah gini. Justru setelah dicek, laki-laki lah yang sobek bajunya, kayak sobek eskomburi, menunjukkan kalau dia menghindari cengkraman dari seorang wanita yang penuh dengan tipu muslihat tadi. Akhirnya Yusuf dimenangkan. Tapi raja malu. Nek seperti ini caranya, malu dong. Mosok istri raja kepincut karo budak. Nah, cerita nanti tersebar luas kemana-mana. Akhirnya, yowes, col ini kabeh. Dia ngambil konco-konco nih, manggil semua sini. Ayo mbak sini semua. Dikasih mereka satu buah apel sama satu pisau yang tajam. Yusuf suruh keluar. Ketika keluar ternyata mereka mengiris jarinya sendiri, bukan mengiris apelnya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kata perempuan, kata Zulaiha ini sebelum dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Zulaiha ini kepada si perempuan-perempuan yang lain, "Duh, gimana nih? Kamu baru melihat sekali aja wis kepencut koyo ngono kuwi. Piye sing aku pendak dino urip bareng karo dheweke." Nah, tuh. Ujiannya gede. Tapi lambat laun Allah selamatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara ya. Di penjara itu malah justru menyelamatkan dia. Di penjara itu ada 3 sahabatnya penjara yang di penjara bermimpi, kemudian diminta untuk ditafsirkan, dan ternyata tafsirannya benar. Ternyata salah satu yang ditafsirkan itu ngelapor ke raja kalau yang menafsirkan mimpiku ini Yusuf. Raja bermimpi, ya kan? Ada 7 tahun paceklik, ada 7 tahun tidak paceklik, gimana caranya dan lain sebagainya. Mimpi ini terus berulang-ulang. Akhirnya ditafsirkan sama Nabi Yusuf. Setelah ditafsirkan ternyata benar tafsirannya. Kemudian saat itu Mesir menjadi sebuah negara yang ketika zaman paceklik, Mesir justru surplus, tidak mengalami paceklik, sampai orang-orang dari negara lain datang. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Ini ceritanya kepanjangan. Sebenarnya saya cuma mau ngomong gini, bahwa an-nafsul ammaratu bisu itu persis seperti cerita yang ada pada sosok perempuan tadi. Dia sudah tidak bisa merasakan baiknya sesuatu. Nafsunya sudah mengembara, sudah membara kemana-mana, sudah nggak bisa ditutup. Hati-hati, kalau ada nafsu, kalau ada jiwa yang isinya hanya seperti itu, susah ngopeni Bu. Untuk melatih jiwa agar jiwa itu padam apinya, susahnya minta ampun. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kamu harus puasa 40 hari 40 malam nih, 40 hari berturut-turut hanya untuk menghilangkan hawa nafsu tadi. Bukan menghilangkan ya, untuk ngatur hawa nafsumu tadi. Saat itu juga kamu harus sholat
selama 40 hari 40 malam tidak boleh ketinggalan takbir pertama. Tidak boleh ketinggalan takbir pertama. Jadi sholatnya jamaah terus, Bu. Itu kudu kon latihan ngono kuwi. Namanya mujahadatun nafas. Melatih jiwa agar jiwa kita tidak kemana-mana. Kalau dalam bahasa yang lain namanya riyadhah ruhiyah. Riyadhah ruhiyah, mengolahragakan jiwa. Ibu pernah olahraga ya? Olahraganya apa, Bu? Badminton, pingpong, bal-balan, ya kan? Ada apa, Bu? Oh, yoga. Ini masa-masa muda dulu kan olahraga mesti piye carane biar tangannya itu terampil nutuk bal. Badminton kan piye carane biar terampil, itu dilatih. Gitu. Mau olahraga kakinya harus menendang bola sampai berkali-kali biar terlatih ketika menendangnya. Maknanya apa? Raga saja perlu dilatih. Raga ini perlu dilatih biar apa? Biar pandai. Pertanyaannya, jiwa perlu dilatih nggak biar pandai? Perlu. Maka piye carane 40 hari 40 malam tidak ketinggalan sholat, tidak ketinggalan takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, man shalla arba'ina yauman la tafutuhu at-takbiratul ula barra'ahullahu minan nifaq. Masya Allah. Siapapun orang bisa menjalani 40 hari 40 malam sholat, yang sholat itu dia tidak ketinggalan takbir pertama, berarti jamaah toh, la tafutuhu at-takbiratul ula, dia tidak ketinggalan takbir pertama, berarti dia jamaah dan tidak pernah ketinggalan jamaah, tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Maka Allah SWT akan membebaskan dia dari sifat munafik. Masya Allah. Takbir pertama loh ya, kita masuk, imam sudah mau rukuk, walaupun kita bisa masuk dan mengejar rukuk, tapi kan kita udah ketinggalan takbir pertama. Itu kita masuk takbir kedua, takbir mau rukuk. Nah, berarti ojo ngantek ketinggalan takbiratul ihram. Ternyata itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi kepada para pemuda-pemudi yang sudah siap menikah tapi nggak bisa menikah. Sudah siap menikah tapi belum bisa menikah. Enten. Oke, kata karpe pengen nikah tapi urung duwe dana. Karpe pengen nikah jebule sing cewek urung siap, urung diculki karo bapak ibuke. Bingung kok. Solusinya apa? Memperbanyak puasa. Ya ma'syar syabab, kata Rasulullah, wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun dari kalian yang sudah siap menikah, maksudnya wis iso nikah, bukan siap nikah, wis iso nikah, siapapun di antara kalian yang wis iso nikah tapi ternyata tidak punya kemampuan, dia belum bisa melaksanakan pernikahan itu, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, alaikum bisyam. Kalau memang belum bisa menikah ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, wahai pemudi yang sudah siap menikah, menikahlah. Faman lam yastati', kalau memang belum bisa menikah, fa alaikum bisyam, berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu kita memiliki benteng yang kuat. Berarti berpuasa itu termasuk mengkerdilkan hawa nafsu yang tadinya begitu kuat. Banyakin puasa. Soalnya kalau hawa nafsu dihilangkan, mati kita akan mati. Hawa nafsu itu akan ada seumur saat jiwa itu berada pada diri kita. Hawa nafsu itu bisa diarahkan menjadi yang baik, tapi jangan ngantek hawa nafsu mengarahkan kita untuk berbuat keburukan. Hawa nafsu yang mengarahkan kita kepada keburukan adalah hawa nafsu yang sudah dibisiki oleh setan-setan. Falamma kafara qala
inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Persis seperti setan-setan. Setan-setan itu suatu saat berhasil membisikkan manusia untuk kafir. Begitu manusia itu kafir, apa yang dikatakan setan? Hei orang-orang, aku bebas ya, aku lepas ya. Aku nggak mau tanggung jawab atas kekafiranmu ya. Aku kan cuman bisikin doang. Kata setan kepada orang-orang yang kafir. Kata setan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Aku kan cuman membisikin doang. Yang maksiat kamu, yang nikmat masuk aku sing disalahke. Kata setan begitu. Inni bari'un minka, aku berlepas diri dari kalian ya. Inni akhafullah. Kalau kepada Tuhan aku juga takut sebenarnya. Kalau kepada Tuhan aku juga takut sebenarnya. Aku cuman bisikin kamu toh, aku nggak melakukan itu. Yang melakukan itu kamu, itu setan. Jadi mosok kita akan ngikuti setan. Nah, jiwa-jiwa yang sudah dibisiki setan jadinya an-nafsul ammaratu bisu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari an-nafsul ammaratu bisu. Allahumma amin. Yang kedua, tingkatan kedua adalah an-nafsul lawwamah. Apa itu an-nafsul lawwamah? Jiwa sukanya meronta-ronta, jiwanya sukanya mencela. Mencela siapa? Mencela fisik. Fisiknya siapa? Fisik yang ada di dalamnya jiwa tersebut. Jiwa itu enggak ridho. Kalau mata yang ada di kalau mata itu digunakan untuk berbuat keburukan, jiwa enggak ridho. Hei mata, kamu itu ojo ngono kuwi. Akhirnya apa? Mata ngeyel. Si mata tetap melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Akhirnya mata melihat sesuatu yang buruk-buruk. Jiwa datang lagi, kamu tuh piye to? Wis tak kandhani matamu ki aja ngono kuwi. Pripun? Enten sing salah? Enggak ya? Oh nggih, kalau wong Jawa Magelang ngilangi. Ya wis pakai bahasa Indonesia saja. Hei mata. Wis hafal iki. Wis hafal gitu. Hei mata, jangan sekali-kali gunakan matamu untuk berbuat yang seperti itu. Begitu dia berbuat seperti itu, jiwanya ngomong lagi, tuh kan, wis tak kandhani aja ngono malah ngono. Akhirnya apa? Matane nangis. Tuh akhirnya nyesel juga. Yo nyesel terus, tobat terus. Nah itu jiwa setengah baik. Jiwanya setengah baik. Karena jiwanya masih merasa ada Allah SWT. Jiwanya masih merasa ada syariat. Jiwanya masih merasa ada raqib atid. Jiwanya masih ada orang-orang yang merasa melihat dia. Tapi sayang, dia tidak kuat menahan hawa nafsunya. Akhirnya nafsu tadi menjelma menjadi sosok pencela dari fisik yang berbuat buruk tadi. Namanya an-nafsul lawwamah. Lebih baik sedikit lah dari yang pertama. Kalau yang pertama itu malah jiwanya sing ngongkon berbuat jelek. Nah ini namanya an-nafsul ammarah bisu. Yang kedua ini jiwanya sudah mencoba menghalangi tapi nggak kuat. Ya karena biaya fisiknya si manusia ini sudah kadung seneng karo perbuatan maksiat. Terus terbiasa berbuat maksiat. Akhirnya jiwa yang mencela tadi kalah. Tapi begitu dia berbuat yang buruk, si fisik ini dicela lagi sama si jiwa. Kamu lu, wis tak omongi aja ngono malah ngono. Wis ndang tobat to. Nah, ini namanya an-nafsul lawwamah. Kata Allah SWT dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama bunyinya tentang kiamat ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lah ayat yang kedua ini Allah SWT berkosam, bersumpah. Allah berkosam atau bersumpah menggunakan jiwa yang Allah ciptakan sendiri.
Jadi kalau sebenarnya kalau manusia ya, kalau kita, kalau hamba, kalau orang muslim itu kan haram hukumnya bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Wallahi, billahi itu boleh. Tapi kita nggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah, itu nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, ya demi Rasulullahnya dihilangkan. Demi Allah, demi bapakku, demi ibuku, nggak boleh. Jadi demi bapakku, demi ibuku dihilangkan. Kalau mau bersumpah harus demi Allah, tok, hanya Allah saja. Dan jangan memudah-mudahkan sumpah, karena bersumpah itu memiliki kafaroh. Kalau sampai kita tidak bisa melaksanakan sumpah itu, atau sumpah itu ternyata bohong, demi Allah aku tidak makan nasi goreng yang di atas meja itu, demi Allah. Jebule ning kene upone sego goreng. Nah, ketahuan lah itu sing ning kene apa? Iki upo sudah ketahuan. Berarti karena terlanjur sudah bersumpah itu dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Namanya kafarat. Kafarat. Jadi sumpah itu harus atas nama Allah, tidak boleh atas nama makhluknya. Nah, kita kembali pertanyaannya, gimana kalau Allah yang bersumpah? Allah terkadang bersumpah menggunakan namanya sendiri. Tapi Allah juga terkadang bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ini contohnya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku betul-betul bersumpah atas nama jiwa. Jiwa yang ternyata jiwa itu suka mencela. Mencela siapa? Mencela fisik yang tukang maksiat. Sebenarnya jiwa itu ada kebaikannya. Nah, gitu. Karena memang kita harus melatih jiwa agar jiwa itu baik. Nah, ini karena orangnya tidak suka latihan jiwa gitu kan, akhirnya susah payah mengendalikan jiwanya. Allah juga pernah bersumpah atas nama yang lain. Contoh, wal asri, demi masa dan lain sebagainya. Allah juga ada bersumpah dengan nama wadduha, demi masa yang bernama duha dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau Allah menggunakan sumpah tidak menggunakan namanya, ketika bersumpah tidak menggunakan namanya, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menciptakan sesuatu yang sangat istimewa. Ada keistimewaan yang luar biasa yang disebut oleh Allah sampai Allah bersumpah atas nama itu. Tapi kalau makhluknya nggak boleh ya. Kalau kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah dengan menggunakan makhluk Allah, nggak boleh. Baik, kembali ke masalah an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu saking istimewanya, saking mengerikannya, sampai disumpahi, dijadikan sebagai lafaz yang disumpahkan oleh Allah SWT. Ayo jangan sampai jiwa kita menjadi jiwa ammarah bisu, setidaknya menjadi al-lawamah. Karena nafsul lawamah ini akan mengantarkan orang kepada tobat. Nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela fisiknya, itu akan mengantarkan orang kepada tobat, dan tobat itu mesti nyesel. Kata Rasulullah, at-taubatun nadamu. Tobat itu mesti ada penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, nggak mungkin disebut tobat. Tobat aku tobat ning meneh, lara nyesel berarti. Tobat napa niku? Tobat napa niku? Tobat lombok, tobat sambel, ngakune kepedesan meneh. Nah, kan tobat sambel jenenge. Jadi intinya adalah bagaimana jiwa kita terus hidup untuk mencela perbuatan-perbuatan buruk kita. 3. An-nafsul mulhamah. Jiwa yang diilhami. Ini di atasnya lawamah. Di atasnya lawamah. Lawamah itu ngerti ini buruk, ini baik. Untuk jiwa yang diilhami, dia ngerti ini buruk, ini baik, dan dia berbuat yang baik. Kalau dia tidak berbuat yang baik, dia cukup menghilangkan yang buruk, dia tidak berbuat yang buruk. Itu namanya nafsul mulhamah. Jiwa yang terilhami. Jiwa yang terilhami itu sama seperti al-lawamah, ngerti baik, ngerti buruk yang mana. Cuman karena dia diberi ilham, dia mampu melaksanakan kebaikan. Kalau dia tidak mampu melaksanakan kebaikan, setidaknya dia tidak melaksanakan keburukan. Berarti meninggalkan keburukan. Dia tidak berbuat buruk, tapi dia juga tidak berbuat baik. Baik atau elek? Baik apa buruk? Ada orang tidak berbuat baik,
Namun demikian dia juga tidak berbuat buruk. Baik kenapa buruk? Baik. Apa contohnya? Siapa contohnya? Siapa? Kayaknya jenengan contohnya loh. Senang turu. Nah, gitu. Orang tidur itu berbuat baiknya apa? Nggak ada. Orang tidur itu perbuatan buruknya apa? Nggak ada. Ya sudah, daripada dia berbuat buruk, tidur aja deh. Karena ketika dia mau berbuat baik, dia tidak punya kemampuan, akhirnya tidur. Kan begitu. Walaupun pada akhirnya tidurnya seorang abid yang penuh dengan hawa nafsu itu disebut oleh para ulama sebagai berpahala. Karena dia mampu meninggalkan perbuatan dosa. Karena meninggalkan perbuatan dosa itu lebih diutamakan daripada berbuat sesuatu yang soleh. Yo berbuat soleh tapi berbuat buruk, terus dia campuran kan? Kan lebih baik dia tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat buruk. Itu. Kalau dia berbuat baik, dia berbuat buruk, campuran, itu masih an-nafsul lawwamah. Tapi kalau an-nafsul mulhamah, mungkin dia tidak berbuat buruk, tetapi mungkin dia tidak berbuat baik, tapi dia tidak berbuat buruk. Itu namanya an-nafsul mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa tersebut, yang kemudian jiwa tersebut memberikan pengetahuan dan informasi kepada fisiknya bahwa ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini perbuatan takwa, ini perbuatan fujur. Gitu. Akhirnya dia mampu berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Akhirnya dia mampu meninggalkan keburukan. Masya Allah. 4. An-nafsul mutmainnah. Nah ini, wah kalau udah sampai nomor 4 ki awak dewe seneng. Apalagi kalau sudah sampai nomor 4. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang di dalam jiwanya, yang di dalam fisik tersebut terdapat jiwa yang tenang. Allah berkata kepada orang yang di dalam fisiknya itu ada jiwa, yang jiwanya itu tenang sekali. Apa kata Allah dalam surat Al-Fajr ayat terakhir? Ayo siapa yang tahu Al-Fajr ayat terakhir 27 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Nek jiwa kita tenang tuh alah gampang banget. Rini mlebu surga kono terserah mau piye carane. Dah kamu ridho, aku juga ridho. Dah sana pergi terserah, mau lari, mau jalan, mau ngesot, mau piye, pokoke mlebu surga kono. Sementing aku wis ridho. Kata Allah SWT kepada jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Apa ciri jiwa yang tenang? Apa ciri jiwa yang tenang? Simple. Ciri jiwa yang tenang itu 1, kerasan karo amalan soleh. Kerasan sama amalan soleh. Ciri yang kedua, emoh perbuatan maksiat. Wah ini angel ini. Ciri ini gampang tapi ngelaksanake angel banget. Seneng perbuatan soleh, kerasan dengan perbuatan soleh, tapi emoh dengan perbuatan buruk. Ngintip ora gelem, delok ora gelem, ngomong sing elek ora gelem. Nah gitu. Itu jiwanya tenang. Kalau orang sudah seperti ini, dia nggak peduli pada perbuatan orang manapun kecuali dia hanya ingin ridho Allah SWT. Bisa jadi orang seperti ini adalah orang yang paling tenang sedunia. Ngaten. Orangnya kerasan. Ya Allah, aku ingin segera sholat. Kok sholatnya randang-dang lagi wis jam piro lho ya? Lagi jam 09.00 ya Allah, ndang pengen sholat luhur. Iya toh, luhuran ijazah tolong jam meneh. Akhirnya apa? Sholat duha. Padahal sholat duha tidak diwajibkan. Tapi saking ingin
bertemu dengan Allah SWT, saking ingin berbicara dengan Allah SWT, dia kembali ke masjid, dia kembali ke kamarnya, dia kembali menggelar sajadahnya. Allahu Akbar, salat ya Allah. Kulo niki tenang banget nek ketemu jenengan ya Allah. Hatinya tenang. Ini luar biasa. Kerasan sama yang namanya amalan soleh. Orang kalau kerasan dengan amalan soleh, mbok yo kon lunga ora gelem. Kalau ada orang kerasan dengan puasa, ada orang kerasan dengan sholat, suruh batalin sholat, ya nggak mau. Suruh nunda sholat, ya nggak mau. Kalau ada orang kerasan dengan puasanya, suruh batalin puasa, ya nggak mau. Kalau ada orang kerasan dengan sodakohnya, ojo sodakoh, nek sodakoh karo wong kae nyebeli. Wong kae nyebeli. Wis to, rasa sodakoh karo wong kae nyebeli banget. Ketoke yo mesake ning jebuling koning jopo yo ngomong ngene karo kowe. Nah, itu. Tapi karena panjenengan sudah seneng sama yang namanya sodakoh, tetap memberikan. Ngoten nggih. Ada sebuah cerita. Suatu hari Aisyah binti Abi Bakrin, istri Rasulullah, itu ikut perang. Perang selesai dengan kemenangan kaum muslimin. Para sahabat pulang satu persatu. Akhirnya Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabat untuk menjadi tim sapu jagat. Woi mulai kerio sama nyari siapa tahu ada barang kaum muslimin yang ketinggalan. Siap Rasul. Ada yang ditugaskan di sana, ada yang ditugaskan di sana, ada yang ditugaskan di sana, gitu. Ada seorang sahabat yang ditugaskan di tengah nih, paling tengah. Dia menyisiri tempat kaum muslimin berjalan. Nggak taunya dia ngelihat ada ontanya Siti Aisyah. Loh, Siti Aisyah neng kono ki kayak karo sopo dilihat nggak ada orang, kayak Siti Aisyah tertidur. Akhirnya apa? Sahabat ini menunggu sampai Siti Aisyah bangun. Begitu bangun, bingung loh, kini ngendi, nah, gitu kan. Akhirnya sahabat itu datang dan ontanya Aisyah ditarik. Wahai bunda, ini ya pulang sama saya menunggu bunda bangun. Karena tadi bunda sendirian saya tunggu di sini, di luar sana. Nggak ada persentuhan tangan, nggak ada cekcok di situ, nggak ada obrolan lebih dari itu, nggak ada. Dibawalah itu ontanya sampai ke Madinah. Di Madinah, wong munafik oke. Wah, iki Aisyah lagi teko nih karo sahabat. Wah, berapa malam ini kan? Nah itu kan. Berapa malam dia di lapangan, berapa malam dia di jalan. Wah, udah desas-desus cerita beredar ke sana kemari sampai kemudian Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik. Bukan cuma orang munafik yang terkena fitnah dari Aisyah ini, tapi ternyata ada sahabat Nabi juga yang terkena fitnah. Sampai kemudian ikut menyebarluaskan berita fitnahnya Aisyah ini. Akhirnya apa? Ternyata yang menyebarluaskan, salah satu yang menyebarluaskan itu ponakannya Abu Bakar. Ponakannya Abu Bakar. Padahal saudaranya Abu Bakar ini si Cahlanang iki, diopeni karo Abu Bakar kecil. Dikai maem, dikai ombe, dikai kerjaan, dikai duit gitu. Begitu Abu Bakar mengerti kalau orangnya ikut bercerita tentang sosok sosok Aisyah, akhirnya Abu Bakar marah. Kamu Maulid ini sudah bukan keluargaku lagi. Lunga kowe saka omahku. Aku nggak akan ngasih kamu makanan, nggak akan ngasih kamu minuman, nggak akan aku kasih kamu sangu dan sebagainya. Pergi dari rumah ini. Kamu memang orang miskin. Gelagapan dia. Maaf, aku nggak sengaja. Adalah gitu kan. Namanya orang keburu gibah ya kan. Keburu gibah itu begitu itu. Ketahuan ya akhirnya gelagapan. Rasulullah mengetahui itu. Rasulullah SAW mengetahui itu, kemudian turun sebuah ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Abu Bakar, jangan sekali-kali perbuatan orang-orang yang buruk kepada kamu membuat kamu membalasnya dengan perbuatan buruk yang lain.
tapi berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis, nyesali perbuatannya. Akhirnya apa? Le, sini le, maafin pamanmu ya. Dah, kamu boleh makan, kamu boleh minum, kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh kerja. Tidak apa-apa, silahkan. Abu Bakar nangis, bayangin. Ini awak dewe piye? Ini awak dewe piye? Wah, anakku difitnah, tidak ada maaf bagi kamu. Wah, tidak ada maaf bagimu, kan gitu kan. Akhirnya masuk di kepolisian, bengak-bengok karo polisi ini, karo polisi ini, bengak-bengok oleh ngomong karo sing memfitnah itu, ya kan? Wow, nggak ada maaf loh. Akhirnya begitu sampai di kepolisian, polisi berhasil mendamaikan. Tapi apa jawaban kita? Ini mungkin loh ya. Kalau kita mungkin ya yang diuji. Apa jawaban kita? Ya wes, tak ampuni, tak maafkan, tapi hukum tetap berjalan loh, gitu. Katanya dimaafkan tapi hukum tetap berjalan. Ya podo wae kan, angel. Maafkan ya maafkan gitu aja, los gitu aja. Jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu mampu membuat orang yang bahkan membuli kita, ada orang yang membuli kita, ada orang yang mendiskreditkan kita, mencibir kita, hati kita tenang. Karena kita Allah SWT tujuannya. Akhirnya orang itu udah nggak dianggap. Nah, itu luar biasa. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, orang itu kerasan dengan perbuatan soleh kayak Abu Bakar tadi loh. Kerasan dengan perbuatan soleh, memaafkan yang memang harus dimaafkan. Padahal parah, anaknya jadi korban fitnah, tapi dia memaafkan. Ini luar biasa. Makanya an-nafsul mutmainnah itu kalau ngikuti cerita Nabi dan Abu Bakar barusan, an-nafsul mutmainnah itu tidak bisa didapatkan dengan sendirian, dengan cara sendirian. Aku tak mau coba buku baru itu nafsul mutmainnah, enggak. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, an-nafsul mutmainnah itu untuk mendapatkannya kita butuh teman dan butuh contoh. Ya, ini masuk dalam kaidah 10 kaidah tazkiyatun nafas. Untuk mendapatkan ketentraman jiwa itu salah satunya adalah ikhtiyarus suhbatis shalihah yang pertama, dan yang kedua adalah ittiba al-qudwah as-shalihah. Yang pertama, memilih teman yang soleh. Yang kedua, cari contoh yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nafsul mutmainnah, tidak mungkin hanya dengan baca buku. Cari contoh, ini orang kok bisa seperti ini ya, Masya Allah, padahal sudah dihina-hina, tapi dia tetap dalam kondisi memaafkan. Ini luar biasa. Ini orang kok bisa tenang banget. Ada contoh. Yang jelas, contoh terbaik kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling jelas. Nabi itu pernah diludahi, pernah dilempari tai, ya toh, pernah jalan mau menuju masjid itu pernah dihalang-halangi dengan kayu-kayu yang berduri. Siapa yang ngasih itu? Seorang perempuan. Aku gak seneng karo sing jenenge Muhammad. Setiap kali ada azan, wes tau gak boleh dia lewat di sini, gak boleh. Akhirnya apa? Depan rumah itu dikasih duri, dikasih batu-batu kayu-kayu berduri. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad senyum saja, kemudian dia ngaleh, melipir sampai masjid. Begitu sampai masjid sholat, akhirnya apa? Nabi SAW muter lagi mendatangi perempuan tersebut dengan membawa 3 kurma. Akhirnya apa? Si wanita tadi ngomong, lah kamu tuh kemana aja? Aku udah nunggu dari tadi. Kamu terlambat beberapa saat katanya. Oh mohon maaf tadi jalannya agak lama. Nah gitu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW meremas-remas kurma itu dan disuapkan ke wanita Yahudi tadi. Disuapkan ke wanita Yahudi. Akhirnya wanita Yahudi seneng, gitu kan? Dia nggak ngerti kalau ternyata Nabi Muhammad itu yang setiap hari dihalang-halangi jalannya. Dia juga yang memberikan kurma kepadanya. Kenapa nggak tahu ya? Karena wanita itu buta. Wanita itu buta. Suatu saat Nabi SAW wafat. Suatu saat Nabi Muhammad SAW wafat. Yang tahu hadis ini cuma satu sahabat. Namanya siapa? Abu Bakar. Yang tahu hadis ini cuma Abu Bakar. Yang tahu perbuatan Nabi cuma Abu Bakar.
Akhirnya apa? Abu Bakar ini mencoba untuk mengikuti Nabi. Persis seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada perempuan tadi. Tapi perempuan tadi merasa nggak enak. Ini kok kormane atos koyong ini dikek aku ki piye? Nah, gitu kan. Aku wis tuwa yo, kormane koyong ini. Akhirnya Abu Bakar mengganti kormanya, diwenyet-wenyet baru dikasihkan. Begitu dia menyuapkan kurma itu kepada perempuan tadi, kamu bukan kemarin ya, kok baunya beda lah gitu. Kok baunya kamu beda sama yang kemarin? Yang kemarin tuh mana orangnya? Abu Bakar menangis. Yang kemarin itu yang kemarin itu orangnya sudah meninggal. Loh, sudah meninggal? Kapan? Kemarin. Siapa namanya? Muhammad. Kaget perempuan itu. Muhammad katanya. Muhammad yang mana? Muhammad Nabi Allah itu. Iya. Muhammad yang ngaku-ngaku sebagai Nabi itu. Iya. Kata Abu Bakar kepada perempuan itu, ternyata orang yang selama ini aku goda, aku benci, aku ini, dialah orang yang pertama kali menyuapi kurma ke dalam mulutku. Akhirnya orang tadi minta kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu siapa? Kamu Abu Bakar gitu kan? Perkenalannya gitu, saya singkat. Kamu tolong bantu aku untuk mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya orang itu masuk Islam. Bayangkan, ada orang yang masuk Islam setelah kebaikan kita atau setelah kita meninggal gara-gara kebaikan kita, padahal dibencinya minta ampun. Ini kalau hatinya tidak mutmainnah nggak mungkin bisa. Maka saya katakan an-nafsul mutmainnah itu butuh contoh kita yang paling utama siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan nafsul mutmainnah, kita butuh teman yang soleh. Jenengan gadah teman nggih, banyak nggih. Tapi kan tidak semua teman menjadi teman sejati toh. Nah, teman sejati yang benar-benar kita anggap sebagai teman itulah yang akan mendapatkan atau membuat kita jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Bahkan teman itu pada saat masih hidup, ketika kita ngelihat, kita menjadi seakan-akan berlomba dengan dia, bersama-sama dengan dia, bersatu padu untuk berbuat kebaikan. Suatu saat ketika teman itu meninggal, udah mati duluan, udah syahid duluan pamannya, kita menjadi seakan-akan teringat, ya Allah, orang itu sudah mati syahid, gak aku ki masih hidup dalam kondisi melawan hawa nafsu yang kayak gini. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, tolong pertemuan aku dengan temanku tadi. Nah, gitu kan. Sampai seperti itu. Bahkan kematian dari teman soleh, teman sejati yang soleh yang kita miliki, bahkan saat dia mati pun kita masih terngiang-ngiang. Itu fungsi teman sejati. Teman banyak, tapi yang menjadi sahabat, yang menjadi teman sejati itu tidak banyak. Paling 1 atau 2 orang. Saya sampai di umur yang hari ini ada, itu sudah kehilangan teman sejati berkali-kali. Saat ini masih mencari dan berproses mencari teman sejati lagi. Ustaz, bisa nggak istri dijadikan teman sejati? Ya bisa. Tapi kan tidak semua orang bisa. Tapi bisa. Cuman kan istri di rumah ya. Istri di rumah, kita di pondok, kita ngajar, kita dakwah, kita kesana kemari. Kalau tidak ada teman yang menemani kita, ya kan kemana-mana, kita ada pertukaran ilmu, pertukaran pikiran, pertukaran saling mendorong, saling mendukung. Wah, itu susah. Apalagi zaman yang saat ini teman bisa diganti dengan TikTok. Iya kan? Zaman sekarang ini teman bisa diganti dengan Facebook. Wah, udah kayak nggak ada iman itu. Gimana kita bisa melihat teman sejati saat dia sholat? Emang Facebook bisa sholat? Nggak iso. Emang Instagram bisa menunjukkan kesolihannya? Kan tidak. Teman sejati itulah yang kalau kita bangun, ya Allah, dia sudah sholat di masjid, aku tinggalan menaik lah gitu loh. Pasti seperti ketika Abu Bakar berteman dengan Nabi. Bahkan Nabi tidak mau jauh dari Abu Bakar. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak mau jauh dari Nabi. Ketika Nabi sudah nggak ada, Abu Bakar seakan-akan mencari sosok teman. Ketemulah Umar. Umar menganggap Abu Bakar sebagai teman. Abu Bakar menganggap Umar sebagai teman. Berkumpul lagi satu teman yang namanya Utsman. Itu orang-orang tua semua itu. Senior-senior semua itu. Senior-senior semua. Suatu saat di sebuah sumur ada 3 orang yang sedang duduk-duduk di sumur itu.
3 orang yang duduk-duduk di sumur itu, 1 Nabi, 2 Abu Bakar, 3 Umar. Sambil kecah itu loh, sikile iki nggo kecahan. Nabi SAW itu pada saat kecah, gamisnya itu tersingkap sampai kemudian terlihat betapa putihnya kaki beliau. Begitu. Tiba-tiba Umar datang, tiba-tiba Utsman datang. Ketika Utsman datang, Rasulullah ngerti, Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah menutupkan kakinya dengan kain. Menutupi kakinya dengan kain. Kemudian Abu Bakar tanya, Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Tadi kamu tidak menutup kakimu dengan kain saat kami berdua ada di sini. Kata Rasulullah tertawa, iya benar. Utsman itu orangnya pemalu. Kalau aku nggak nutup kakiku, dia nggak mau duduk di sini. Sedangkan aku ingin Utsman duduk di sini. Akhirnya ditutup itu, Utsman duduk di situ. 3 sahabat sejati, 4 sahabat sejati. Masya Allah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, teman sejati itu luar biasa. Ayo kita cari agar apa? Agar kita bisa mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Sampun apa dereng? Sampun. To tenan to. Niki nembe nomor pinten sekawan? Nomor 56 itu pripun? PR. Nggih. Ibu sekalian yang saya muliakan, saya akhiri nggih. Karena memang waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita ngobrol banyak di sini. Mbok diundang meleh. Biar nomor 567 selesai. Diundang meleh nggih? Kapan? Tahun depan. Tahun depan loh. Sesuk langsung ngenten sakit. Baik, insya Allah saya akan kaji lagi tingkatan nomor 5, nomor 6, nomor 7 di kesempatan yang lain. Insya Allah. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi lebih beriman, lebih berislam, lebih sehat lagi. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada satu doa yang harus kita ucapkan untuk Bapak Sya'roni Karim, suami dari Ibu Ari, pengurus Majelis Taklim Rufaidah, tadi malam masuk ke ICU. Mari kita berdoa bersama agar beliau diberikan kesehatan kembali. Doa ini, Bapak Ibu sekalian, doa ini sekaligus akan saya gabungkan dengan doa penutup dari kajian kita. Ngaten nggih? Lihadhihi niyyati shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Bapak Sya'roni Karim, suami dari Ibu Ari, salah satu pengurus MT Rufaidah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Bapak Sya'roni Karim. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqama, shifaan min kulli da, shifaan rahmati wal afiyah, shifaan rahmati wal afiyah. Allahumma ij'al baldatana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Indonesia ini ya Allah menjadi negara yang patut untuk didirikan syariah ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini ya Allah menjadi negara yang enak, menjadi negara yang damai, menjadi negara yang nyaman untuk kita semuanya mengibadahimu ya Allah.
Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal zalazil wa su'al fitan wa su'al mihan ma dhahara minha wa ma batan khasatan fi baladina Indonesia raya wa amatan an buldanil muslimin wa amatan an buldanil muslimin. Allahumma aftah lana fi hadzal yawm da'watan la turad wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ini umat Nabi Muhammad yang layak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila mana terdapat banyak salah kata. Saya mohon maaf bila mana terdapat banyak sekali kata-kata kami yang kasar. Na'udzubillah min dzalik, untuk menyengajakan hal itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.